Oke teman-teman, jadi pertama kami akan membahas tentang pengertian dari karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Jadi karbohidrat adalah biomolekul yang melimpah di alam dan berperan sebagai sumber energi. Dalam bahasa Latin, karbohidrat itu adalah sakarida yang berartikan gula, dan dari dalam bahasa Arab itu adalah sakar yang berartikan gula. Karbohidrat itu berasal dari kata C karbon ditambah H2O yaitu hidrat. Karbohidrat itu memiliki senyawa C, H, dan O dan memiliki rumus empiris Cn dalam kurung H2O tutup kurung N. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang klasifikasi karbohidrat yang terdiri dari monosakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke monosakarida. Apa sih monosakarida itu? Jadi monosakarida adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal dan tidak bercambang. Jadi monosakarida itu terdiri dari dua struktur. Yang pertama ada struktur Fischer dan juga struktur Haworth. Jadi bisa kita lihat untuk struktur Fischer yaitu menunjukkan struktur rantai terbuka dari molekul organik. Sedangkan untuk struktur Haworth dia menunjukkan siklus yang tertutup dari molekul organik. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aldosa, yang kedua itu ada ketosa. Aldosa itu adalah karbohidrat yang memiliki gugus aldehid. Contoh aldosa itu ada glukosa, galaktosa, gliseraldehid, eritrosa, treosa, dan glikoaldehid. Contoh aldosa dalam kehidupan sehari-hari itu ada umbi, buah, dan susu. Yang kedua itu tadi ada ketosa. Ketosa itu adalah karbohidrat yang memiliki gugus keton. Contoh ketosa itu ada fruktosa, ribulosa, eritrulosa, tagalosa, dan sorbosa. Contoh ketosa dalam kehidupan sehari-hari itu ada madu. Terdapat beberapa perbedaan antara aldosa dan ketosa. Perbedaan yang pertama itu aldosa itu dia tadi memiliki gugus aldehid, sedangkan ketosa itu dia memiliki gugus keton. Perbedaan yang kedua itu aldosa itu biasanya ditemukan pada tumbuhan alami, sedangkan ketosa itu biasanya ditemukan pada makanan yang sudah diolah. Terus perbedaan yang ketiga itu dalam uji Seliwanov, aldosa itu bereaksi dengan sangat lambat dan menimbulkan warna merah jambu, sedangkan ketosa itu dia bereaksi dengan sangat cepat dan menghasilkan warna merah tua. Uji Seliwanov itu adalah uji kimia yang membedakan antara aldosa dan ketosa. Nah, ini adalah struktur dari aldosa dan ketosa. Perbedaan dari strukturnya ini, kalau aldosa itu dia ikatan CO-nya terletak di ujung dan berikatan dengan hidrogen. Sedangkan ketosa itu dia ikatan CO-nya berada di tengah dan berikatan dengan dua hidrokarbon. Berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusun monosakarida dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada triosa. Triosa merupakan karbohidrat yang paling sederhana ditemukan di alam. Triosa mengandung 3 atom karbon. Triosa yang mengandung gugus aldehid disebut dengan aldotriosa atau gliserdehid. Yang kedua ada tetrosa. Tetrosa merupakan karbohidrat yang mengandung 4 atom karbon, di mana tetrosa yang mengandung aldehid disebut sebagai aldotetrosa, seperti di eritrosa dan di treosa. Untuk tetrosa yang mengandung gugus keton disebut sebagai ketotetrosa, seperti di eritrulosa. Yang ketiga ada pentosa. Pentosa merupakan karbohidrat sederhana yang mengandung 5 atom karbon. Contohnya ada ribosa dan deoksiribosa, di mana masing-masing merupakan komponen penyusun RNA dan DNA makhluk hidup. Yang keempat ada heksasa. Heksasa merupakan karbohidrat yang mengandung 6 atom karbon. Heksasa merupakan karbohidrat yang paling sering ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup.
Bisa dilihat struktur di atas berdasarkan penjelasan sebelumnya. Di gliserdehid memiliki 3 atom karbon, di eritrosa memiliki 4 atom karbon, di ribosa memiliki 5 atom karbon, dan juga heksasa memiliki 6 atom karbon. Oke teman-teman, jadi setelah monosakarida tadi kita beralih ke oligosakarida. Apa sih yang dimaksud dengan oligosakarida itu? Jadi oligosakarida itu adalah suatu karbohidrat yang merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida. Yang jumlahnya tuh antara 2 sampai 8 monosakarida yang dapat berupa disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan juga pentasakarida, dan lain-lain. Oke, jadi bisa juga lebih dari 2 sampai 10 monosakarida yang akan berikatan dengan ikatan glikosidik. Jadi antara satu gula dengan gula lainnya. Contohnya itu kita ambil glukosa. Dia itu akan berikatan dengan glukosa lainnya dan akan membentuk sebuah pati. Jadi pati ini tuh adalah salah satu bentuk dari oligosakarida dan dia akan berikatan dengan satu dengan yang lainnya dengan ikatan yang kita sebut sebagai glikosidik. Bisa dilihat dari tabel berikut, terdapat 3 jenis oligosakarida. Ada disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Untuk disakarida, jumlah monosakaridanya adalah 2. Contohnya itu adalah 3, maltosa, sukrosa, dan juga laktosa. Untuk maltosa, komponen monosakaridanya ada 2 glukosa. Untuk sukrosa, komponen monosakaridanya adalah glukosa dan fruktosa. Dan untuk laktosa, komponen monosakaridanya adalah glukosa dan galaktosa. Dan yang kedua, kita ada trisakarida. Terdapat jumlahnya itu ada 3 monosakarida. Untuk contoh itu ada 2, lavinosa dan manotriosa. Untuk komponen monosakarida dari lavinosa itu adalah galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Untuk komponen monosakarida dari manotriosa adalah 2 galaktosa dan glukosa. Dan yang ketiga, kita ada tetrasakarida. Jumlah monosakaridanya itu adalah 4. Contohnya itu adalah stakiosa. Untuk komponen monosakaridanya itu adalah 2 galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Jadi tabel tadi itu merupakan beberapa oligosakarida yang melalui suatu eksperimen di laboratorium. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi polisakarida. Polisakarida adalah suatu polimer yang disusun oleh rantai monosakarida melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Polisakarida dibagi menjadi 3, yang pertama itu selulosa, yang kedua itu pati, dan yang ketiga itu glikogen. Selulosa adalah senyawa organik yang sangat melimpah. Keberadaannya terdapat pada seluruh tumbuhan. Selulosa merupakan rantai-rantai deglukosa yang jumlahnya sampai 14.000 satuan. Yang kedua itu ada pati. Pati adalah polisakarida yang sangat melimpah kedua sesudah selulosa. Pati dibagi menjadi 2 jenis polimer lagi. Yang pertama ada amilosa, yang kedua itu ada aminopektin. Amilosa adalah polimer yang tidak bercabang atau linear, sedangkan aminopektin adalah polimer bercabang dan juga ukurannya lebih besar dibandingkan amilosa. Contoh dari pati sendiri adalah seperti kentang dan padi. Yang ketiga, ada glikogen. Glikogen adalah polisakarida yang digunakan sebagai tempat otot. Berdasarkan bentuknya, glikogen hampir mirip seperti aminopektin. Namun, glikogen lebih bercabang dibandingkan dengan aminopektin. Uji kualitatif. Uji kualitatif itu terbagi menjadi 7 uji. Yang pertama ada uji Molis. Uji Molis itu dilakukan untuk mengidentifikasikan keberadaan gugus aldosa dan gugus ketosa. Untuk uji positifnya itu biasanya ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Yang kedua ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu dilakukan untuk mengidentifikasikan keberadaan gugus fungsi keton dalam karbohidrat, misalnya fruktosa. Untuk uji positifnya itu biasanya ditandai dengan terbentuknya warna merah pada larutan. Untuk yang ketiga ada uji Fehling. Uji Fehling itu dilakukan untuk menunjukkan adanya gugus aldehid pada suatu karbohidrat dengan menggunakan reagen Fehling. Untuk uji positifnya itu biasa ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Dan untuk yang keempat ada uji Benedict. Uji Benedict itu dilakukan untuk menunjukkan kandungan gula peroduksi dalam karbohidrat seperti glukosa dan fruktosa dengan menggunakan reagen Benedict. Gula peroduksinya itu adalah kelompok gula yang dapat dioksidasi oleh zat pengoksidasi seperti reagen Fehling.
Uji positifnya itu biasanya ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Yang kelima ada uji tolerance. Uji tolerance ini dilakukan untuk mengidentifikasikan kandungan gula produksi pada karbohidrat dengan menggunakan reagen tolerance. Untuk uji positifnya ini biasanya ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna perak. Untuk yang keenam ada uji Barfoot. Uji ini digunakan untuk membedakan antara monokosakarida dan disakarida. Untuk suatu monokosakarida akan menunjukkan hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Hasil negatifnya itu ditandai dengan tidak terbentuknya atau tidak munculnya endapan merah bata dan larutan tetap berwarna biru. Untuk yang ketujuh ada uji iodin. Uji iodin ini dilakukan untuk mengidentifikasikan keberadaan polisakarida. Keberadaan amilopektin akan ditandai dengan terbentuknya ungu atau merah lembayung, dan untuk keberadaan amilum akan ditandai dengan terbentuknya warna biru. Nah, jadi adanya pengujian kualitatif ini untuk mengetahui adanya gula produksi pada sampel dan untuk mengidentifikasikan hubungan reaksi karbohidrat dengan gugus fungsinya.